Selamat siang anak-anak, selamat ketemu kembali dalam pembelajaran matematika pada siang hari ini. Saya akan mengulang kembali mengenai kompetensi dasar menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, bulat positif atau negatif nanti. Kemudian ada pecahan, pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal serta persen. Jadi persen itu adalah suatu pecahan yang pembilangnya penyebutnya angka 100. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model discovery based learning dengan pendekatan saintifik berbantuan PPT dan LKS siswa, ya. Langkah-langkahnya nanti adalah sebagai berikut. Kita melihat tayangan-tayangan berikut ini. Ini adalah suatu siswa yang berada di dalam segi 6 ini. Ada 6 siswa, kemudian ada 4 siswa, dan ada 1 Bapak Ibu guru. Ya, kita langsung ke ini. Masih ingatkah kita apa yang disebut KPK? KPK dari 4 dan 3. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. 4 dan 3, kelipatan persekutuan. Jadi ada kata persekutuan itu di garis bawah, ya. Persekutuan itu adalah suatu yang mengikat dari 2 bilangan. Misalnya ini ada dari 4, ya. Kelipatan dari 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Sedangkan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, di sini KPK kelipatan persekutuan terkecil. Jadi terkecil, dari paling kecil, 3 dan 4. Kalau kita perhatikan pada data ini, angka yang sama, kelipatan yang sama yang terkecil, yaitu ada pada 12. Maka itu disebut kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 3. Jadi kalau 4, 12 itu kali 3. Kalau 3, 12 itu sama dengan 3 kali 4. Sebenarnya itu hanya diperoleh dari 3 kali 4. Ayo kita amati sekarang ini. Kita di pasar, ya. Di pasar kita mengamati. Di sini terjadi transaksi. Transaksi antara ada ikan, ada pedagang ikan, kemudian ada lagi pedagang sayur, dan sebagainya. Nah, masing-masing itu nanti harganya akan berbeda-beda. Misalnya ikan itu nanti yang besar kecil juga berbeda. Yang besar misalnya harganya bisa 1 ekor itu bisa 2.000. Yang kecil bisa 1 ekornya bisa 1.000. Sehingga nanti kalau kita beli uangnya, misalnya kita beli yang kecil 3, yang besar 2, maka kita bayarnya berapa? Nah, itu kan tidak lain adalah KPK dari harga yang kecil dan harga yang besar itu tadi. Mari kita amati lagi. Di sini ada kalian Pak Harto dan Pak Ridwan pergi memancing di laut. Setelah beberapa jam memancing, Pak Hartono dan Pak Ridwan mendapat ikan. Nah, Pak Hartono di sini dalam gambar mendapatkan 2 ikan kecil yang beratnya 5/8 kilogram. Sedangkan Pak Ridwan juga mendapat 2, tapi besar.
keduanya itu beratnya 7/8. Jadi yang Pak Hartono mendapat 5/8 kilogram, yang Pak Ridwan mendapat 7/8. Pertanyaan saya sekarang, pecahan ini lebih besar yang mana? Kebetulan ini penyebutnya adalah sama 8. Sehingga kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya lebih besar yang mana? Oh, pembilangnya ada 5 dan 7. Berarti ini lebih berat yang Pak Ridwan, yaitu 7/8. Jadi urutannya kalau dipakai garis bilangan, yang 5/8 terletak di sebelah kiri dari 7/8. Karena garis bilangan itu makin ke kanan nilainya makin besar. Sedangkan kalau makin ke kiri itu makin kecil nilainya. Ya, jadi itu untuk nilainya. Maaf ya, saya agak batuk ini. Kemudian untuk berikutnya, sebentar ya. Ini untuk memperjelas yang tadi. Siapakah yang mendapat ikan terberat? Nah, antara Pak Hartono dan Pak Ridwan. Tadi sudah saya katakan, saya jelaskan jelas ya. Bahwa Pak Hartono memperoleh 2, tapi kecil-kecil dengan berat 5/8. Dan Pak Ridwan 2, tapi ikannya besar 7/8. Sekarang saya sisipkan pertanyaan. Seandainya Pak Hartono itu memperoleh 2 ikan, tetapi beratnya sama. Kira-kira berat satu ikan berapa kira-kira itu? 5/8 dibagi 2 agar sak. 5/8. Waduh. Kelar. Bentar. Nah. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang ketemu enggak? 5/8 dibagi 2. Kalau besarnya sama. Kemudian yang Pak Ridwan 7/8. 7/8. Itu kalau besarnya ikannya sama, kira-kira berat satu ikannya berapa? Yang untuk tugas itu direnungkan ya, dipikir nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada 2 lingkaran. Lingkaran yang sebelah kiri yang diarsir, yang warna pink, ini besarnya 1/4. Artinya satu lingkaran itu nilainya 1. Satu lingkaran nilainya 1. Itu ada garis yang membagi 4. Kalau itu misalnya misalkan kue yang berupa lingkaran itu, misalnya kue tradisional itu, kue sagon itu dibagi 4 menjadi sama. Menjadi 4 bagian yang sama. Yang saya arsir itu nilainya adalah 1/4. 1/4 ya. Kok mati, Mas? Jadi nilainya 1/4.
Kemudian yang sebelah kanan ini yang diarsir adalah 2/4. Mati sih kelihatannya. Mati. Mic-nya mati nggak? Oh enggak. Jadi yang sebelah kanan itu 2/4. 2/4 itu nama lainnya atau yang lebih sederhana bisa disederhanakan lagi menjadi penbilangnya dibagi 1, dibagi 2, hasilnya 1. Penyebutnya dibagi 2, hasilnya 2. Sehingga nama lainnya adalah 1/2 atau setengah. Nah, kalau kita melihat dua lingkaran ini jelas yang berwarna pink itu lebih luas yang sebelah kanan. Yang berwarna pink itu lebih luas sebelah kanan. Maka itu dikatakan bahwa 2/4 itu lebih besar daripada 1/4. Maka ditulis seperti di bawahnya ini. Tandanya ini. Apa ya? Tanda lebih besar. 1/4 lebih kecil dari 2/4 atau dibaca 2/4 lebih besar dari 1/4. Nah, membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, cukup dengan melihat atau membandingkan pembilangnya saja. Itu kalau penyebutnya sama. Maka untuk mudahkan ya penyebutnya harus dibuat sama. Seperti yang ini, 6/3. 6/3 lebih besar dari 2/6. Kita lihat aja itu penyebutnya sudah sama. Maka tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya yang lebih besar yang mana? Oh, yang 5. Berarti 5/6 lebih besar dari 2/6. Kemudian yang bawahnya lagi. Ada 3/11 dan 7/11. Kebetulan itu penyebutnya sama juga. Maka kita tinggal melihat pembilangnya. Besar yang mana? Oh, besar yang 7. Berarti 7/11 lebih besar dari 3/11 atau 3/11 lebih kecil dari 7/11 gitu. Kemudian berikutnya kok kursornya enggak? Oh, nih, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nih, sekarang saya punya dua bilangan pecahan yaitu 1/4 dan 5/8. Berbeda kalau kita lihat penyebutnya dua kalinya. Yang 1/4 itu yang sebelah kiri itu ada persegi panjang, yang merah 1 dan birunya 3. Yang diarsir merah itu artinya 1/4. Yang merah 1 dibagi kotaknya ada 4. Berarti 1 dibagi 4. 1/4. Kemudian yang sebelah kanan itu kotaknya ada 8. Kotaknya ada 8. Nah, maka awalnya kotaknya ada 4, tapi dibagi 2 menjadi ada 8. Yang merah berapa? Yang merah itu adalah 2/8. Yang merah jadi 2/8. Kemudian yang bawah itu kotak kecilnya ada 8 juga. Tetapi warna yang merah ada berapa itu? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5/8. Nah, untuk mengetahui nilainya besar yang mana, kamu cukup melihat, karena ini penyebutnya sudah sama tadi, cukup melihat luas yang mana, merah yang di atas dan merah yang di bawah. Jadi cukup melihat luasnya, karena itu satuannya sudah penyebutnya sudah sama tadi. Kalau yang atas yang merah ada 2, yang bawah ada 5, otomatis apa? Luasnya atau besar nilainya adalah besar yang 5/8. Karena luasnya besar yang lebih luas yang 5/8. Sehingga itu dapat dikatakan
bahwa 1/4 lebih kecil dari 5/8 atau dikatakan begini, 5/8 lebih besar dari 1/4 atau 1/4. Jadi dikatakan bahwa ini pada ini kesimpulannya ini yang atas ini ada tulisan 1/4 lebih kecil dari 5/8. Membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya berbeda. Jadi kalau kita membandingkan beberapa pecahan nanti, kalau penyebutnya berbeda-beda, kita harus berusaha menyamakan penyebutnya. Diusahakan dibuat sama penyebutnya, maka akan lebih memudahkan itu. Yang pembilangnya lebih besar, kalau sudah penyebutnya sudah sama, ya itulah yang lebih besar nilainya. Yang kecil, ya itulah yang lebih kecil nilainya itu. Untuk membandingkan. Sekarang yang berikutnya. Nih, ayo kita menalar. Tahu arti menalar anak-anak? Berpikir. Ayo kita berpikir. Nah, ini ada masalah. 1/4 dan 5/8. 1/4 itu suatu pecahan yang penyebutnya 4 dan pembilangnya 1. 5/8 adalah suatu pecahan yang pembilangnya 5 dan penyebutnya 8. Kelipatan dari penyebutnya. Nah, penyebutnya berapa itu? 4 dan 8. Kelipatan. Tadi kelipatannya banyak sekali, kelipatannya 4 dan 8 itu. Ada 8, ada 16, ada 24, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau mengetahui besar mana antara 1/4 dan 5/8, kita harus mengubah penyebutnya. Yang 4 dan 8 itu kita ubah menjadi faktor kelipatan persekutuan terkecil tadi. 4 dan 8 berapa KPK-nya? 8 ya. Boleh 8. 4 4 menjadi 8 itu kali berapa? Kali 2. Maka penyebutnya juga dikalikan 2. Sehingga diperoleh 1/4 itu sama dengan 2/8. Sedangkan yang 5/8 itu sama dengan tetap. Maka 5-nya tetap. Maka dikatakan bahwa tadi yang 1/4 mau, 1/4 tadi kan sama dengan 2/8. Karena 4 menjadi 8 kali 2, maka satunya menjadi dikalikan 2 juga menjadi 2. Sehingga 2/8 titik-titik 5/8. Sekarang kita bandingkan antara 2/8 dengan 5/8. Penyebutnya sudah sama. Ayo kita menalar lagi berpikir. Kita besar yang mana? Mestinya kita besar yang 5/8. Karena 5 lebih besar dari 2. Ya, jadi 5 lebih besar dari 2, maka itu yang lebih besar. Yang lebih besar adalah yang 5/8. Nah, ini kita lanjutkan itu penjelasan tadi bahwa yang 1/4 itu sama dengan 2/8. Yang 4 menjadi 8 itu adalah dikalikan 2. Maka pembilangnya juga dikalikan 2 menjadi 2/8. Sedangkan 5/8 karena penyebut ini sudah 8 penyebutnya, maka tidak mengalami perubahan. Maka sama dengan ini. Maka menjadi 5/8. Maka untuk yang di kotak ini 1/4 ini bisa dibaca 1/4 lebih kecil dari 5/8. Atau 5/8 lebih besar dari 1/4. Nah, ini kesimpulannya dari sehingga dari 1/4 dan 5/8 lebih besar yang mana? Nah, tentu saja kita melihat ke atas ini. Ini lebih besar yang 5/8. Yang 5/8 lebih besar yang 5/8. Ayo kita lanjutkan sekarang
sampai ke kesimpulannya. Membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya sama, cukup dengan membandingkan pembilangnya saja. Jadi kalau membandingkan pecahan yang pembilangnya sudah sama, maka kita cukup melihat pembilangnya saja. Yang penyebutnya sudah sama, maka kita cukup melihat pembilangnya. Besar yang mana pembilangnya? Nilainya makin ke kanan, itu adalah makin besar. Sedangkan kalau makin ke kiri, itu makin kecil. Kemudian membandingkan beberapa pecahan yang menyebutnya berbeda. Jadi kalau kita membandingkan beberapa pecahan yang penyebutnya berbeda, kita harus melakukan menyamakan dulu penyebut pecahan tersebut. Jadi pecahan tersebut harus disamakan dulu dengan menggunakan apa tadi? KPK dari penyebutnya. Harus dari KPK dari penyebutnya ya. Jadi harus disamakan dulu baru kita dapat dapat melihat mana yang lebih besar gitu. Sebagai contoh misalnya setengah dengan sepertiga besar yang mana? Setengah dengan sepertiga besar mana? Setengah itu pembilangnya penyebutnya adalah 2. Sedangkan sepertiga penyebutnya adalah 3. Nah, dicari KPK 2 dan 3. KPK 2 dan 3 adalah berapa? 6. Maka yang setengah penyebutnya 2 bisa menjadi 6, itu dikalikan 3, maka atasnya menjadi 3/6. Sedangkan yang sepertiga dikalikan 2, maka menjadi berapa? Yang sepertiga menjadi 2/6. Nah, sekarang besar yang mana? 3/6 dengan 2/6. Mestinya lebih besar yang 3/6. Maka dikatakan setengah lebih besar dari sepertiga. Ya, kita lanjutkan. Sekarang nih, kita kembali ke sini lagi ya. Pak Hartono dan Pak Ridwan pergi memancing di laut. Setelah beberapa jam memancing, akhirnya Pak Hartono dan Pak Ridwan mendapatkan ikan. Nih penyelesaiannya tadi, penyelesaian yang atas tadi. Penyelesaian yang atas tadi, ya Pak Hartono menjadi 5/8, Pak Ridwan menjadi 7/8. Kira-kira gedindi. Nah, dari itu kan penyebutnya sudah sama. Sehingga 5/8 itu lebih kecil dari 7/8. Atau boleh dikatakan 7/8 lebih besar dari 5/8. Tuh, ya. Dan yang ini. Di suatu perkampungan, ini ada masalah, penyelesaian masalah yang kedua tadi, yang di pasar tadi loh. Di suatu perkampungan nelayan di perkampungan nelayan. Ayo, yang lain coba. Kok malah sak-sak. Aduh, sebentar, ini ada gangguan. Ada gangguan ini ya. Di suatu perkampungan nelayan, 2 orang ibu membeli ikan untuk keperluan memasak. Itu Bu Nana dan Bu Endang. Bu Nana membeli 2 ekor. Setelah ditimbang 2 ekor itu beratnya 0,5 kilo. Sedangkan Bu Endang setelah ditimbang beratnya 3/8. 3/8. Nah, pertanyaan saya, kira-kira berat yang ikannya Bu Endang atau ikannya
Bu Nana. Bu Nana membeli 2 ekor, tapi beratnya setengah kilogram. Sedangkan Bu Endang 3/8. Kira-kira angka setengah dan 3/8 nilainya besar yang mana? Kebetulan ini, kebetulan penyebutnya masih berbeda. Tetapi dengan melihat penyebutnya yaitu 2 dan 8, kita buat ke arah kita samakan penyebutnya. Caranya bagaimana? Caranya begini. 2 dan 8 ya, kelipatan 2 KPK dari 2 dan 8 itu adalah 8. Jadi kalau 2 menjadi 8 kali 4, maka 1. Di sini ada langkah kedua menentukan pecahan dengan penyebut 8 yang nilainya sama dengan setengah dan 3/8. Setengah sama dengan X/8. Nah, 2 menjadi 8 itu dikalikan 4. Maka 1 menjadi X itu dikalikan 4. Maka X-nya itu isinya 4. Gitu. Yang kedua, 3/8 sama dengan X/8. 8-nya tidak mengalami perubahan. Maka sebenarnya dikalikan 1 begitu. Maka 3 juga dikalikan 1. Maka tetap menjadi 3/8. Maka kalau kamu cermati, yang 1/2 menjadi 4/8, yang 3/8 menjadi 3/8. Kalau kamu cermati, penyebutnya sudah sama 8. Pembilangnya berbeda, 4 dan 3. Maka pecahan pecahan tersebut adalah lebih besar yang mana? Nah ini menjadi yang setengah menjadi 3/8. Ini keliru, ini seharusnya 4 ya ini. Yang setengah ini loh, yang 3 ini seharusnya 4. Yang oh ini begini, setengah ini menjadi kali 8 itu kali 4. Ini seharusnya 4. Yang 2 ini 4, yang ini adalah tetap. Sehingga ini terbalik ini, bukan. Jadi ini seharusnya salah, ini yang ini 4/8. Sehingga nanti ini 4/8 setengah itu lebih besar dari 3/8. Jadi contoh ini adalah salah ini ya. Membuatnya salah ya. Kemudian yang berikutnya, kita sudah sampai ke mengurutkan bilangan pecahan. Ini kesimpulan kita ya. Bahwa